kita lanjutkan saudara perbincangan mengenai perundungan yang terjadi di sebuah universitas. Saya ke Pak Nahar kembali. Kalau dari hasil perbincangan bersama dengan universitas, kemudian orang tua dan lain sebagainya, apakah ada langkah hukum yang akan dilanjutkan mengingat mereka ini sudah sebenarnya 18 tahun ke atas usianya? Ya, seorang yang dianggap dewasa, sudah dewasa itu kan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri kan gitu. Soal langkah hukum tentu Kemensos tidak masuk ke wilayah itu. Kami hanya ingin memastikan bahwa secara sosial, secara hubungan antara anak dengan keluarga, anak yang sekolah dengan lingkungan kampusnya, itu yang menjadi konsen kita. Sehingga ketika dibicarakan soal sanksinya, aturannya semua sudah ada. Kalau memang nanti terbukti dia melakukan kekerasan, bully dan segala macam, aturan bisa dipakai. Lalu kemudian, oh ternyata bahwa ini persoalan-persoalan lain di luar itu. Nah, tentu nanti aturan lain yang bisa dipakai. Tetapi pihak rektorat sebetulnya sudah punya komitmen yang kuat untuk menyelesaikan ini. Dan meminta kami untuk menunggu proses yang mereka lakukan dengan menggunakan aturan internal yang ada di kampus. Begitu. Tapi sosialisasi terus dilakukan agar tidak terjadi lagi begitu ya, pemahaman baik kepada guru dan juga mahasiswa lainnya bahwa ini bukan hal sepele yang mereka lakukan. Mbak Lizzy, kalau kita kembali melihat institusi yang tadi Anda katakan harus ada pemahaman khusus, kemudian juga kepada lingkungan anak-anak. Tapi di balik itu, usia 18 tahun ke atas, mereka yang sudah dianggap dewasa, ada rasa empati yang kurang untuk kemudian sesama manusia, belum lagi terhadap mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Anda melihatnya bagaimana? Nah ini dia, miris. Ini tuh menjadi, kenapa ini sering terjadi, jadi saya melihat bahwa wow, ini miris sekali ya. Usia 18 tahun di mana transisi dari anak, remaja kepada masuk dewasa muda, itu masih seperti ini. Sekarang zaman ini bukan fenomena ada di sini saja, tapi memang di seluruh dunia gitu, dengan the millennial karakteristik gitu, di mana empatinya jadi kurang gitu. Ketidaktahuan dan ketidakpemahaman terhadap mana benar, mana salah juga masih abu-abu. Nah ini berarti mohon maaf gitu, perlu dikaji ulang ini Kementerian Pendidikan kita. Sesungguhnya apa sih yang jadi evaluasi pendidikan di Indonesia? Apakah hanya berfokus pada akademik? Sudahkah ada evaluasi mengenai attitude, perilaku? Apakah adanya kemudian mata pelajaran khusus begitu untuk dimasukkan lagi? Very good questions, itu pertanyaan yang bagus sekali. Mata pelajaran khusus tidak perlu, tapi sesungguhnya suatu etika berperilaku sosial, empati dan sebagainya, karena kita tahu itu penting sekali, itu bisa di-embedded, bisa masuk ke dalam semua mata pelajaran yang ada. Tidak perlu bikin satu mata pelajaran kode etik atau cara beretika khusus, tidak perlu. Tapi dalam setiap mata pelajaran, kurikulum bisa dibentuk mana yang kelas, mana yang berperilaku sama seperti perilaku PPKN, moral ya. Itu kadang-kadang saya berpikir daripada jadi satu mata pelajaran khusus tapi kebanyakan teori dan cuma menghafal, mungkin ada baiknya juga lebih banyak ke implementasinya. Itu yang difokuskan. Jadi saya merasa kecewa bahwa kejadian bullying ini selalu terjadi dikarenakan kita berfokus kepada kalau ada pelaku kita tindak tegas. Pelaku tindak tegas, it's not enough. Itu bukan preventif. Harusnya pendidikan di Indonesia harus melihat bahwa wow, ini bagaimana ya, apakah harus dimasukkan ke dalam kurikulum dan sebagainya, supaya tidak terjadi lagi hal seperti ini. Jadi tindak tegas dan hukum saja tidak cukup. Dan harus ada langkah-langkah ke depan yang lebih baik lagi. Lebih preventif lagi. Bicara soal kasus lainnya, ini terjadi pada anak sekolah dasar dan juga SMP, ke sesama teman mereka, kemudian direkam, kemudian mereka merasa bangga, merasa puas setelah melakukan perundungan. Apa yang bisa dicermati dari sisi psikologi jika seseorang atau anak dalam hal ini merasa bangga dan puas atas apa yang mereka lakukan terhadap atau menindas begitu? Ya berarti itu anaknya itu memang para pelaku bullying ini tuh punya karakteristik yang cukup berbeda dengan anak lain. Satu, mereka biasanya lebih agresi. Dan biasanya itu di rumah ada masalah. Ya dong, kalau enggak kita kan menganggap anak itu tabula rasa seperti kertas kosong gitu. Jadi nggak mungkin tiba-tiba punya ada agresi. Itu pasti dilihat orang tuanya. Selalu psikolog, pendidikan dan anak dimanapun juga selalu melihat nih anak ini kalau bermasalah, suka bully anak orang lain dan sebagainya, ini ada masalah di keluarga enggak? Itu pasti satu, ada agresi. Kedua, kurangnya empati. Dengan memang juga dengan too many gadget and everything, sekarang kita anak sekarang kurang peka lagi ya enggak? Tadi contohnya para pelaku yang dikatakan oleh Bapak Nahar adalah mereka bilang, oh itu buat seru-seruan. Wow, ya itu kayak ini satu tamparan besar buat pendidikan di Indonesia. Kok bisa anak sekarang itu
tidak paham, kurang empati dan sebagainya. Berarti artinya pemahaman mereka tentang etika, berperilaku, bersosial baik di dunia maya atau di dunia nyata itu sangat minim sekali. Saya ke Pak Nahar lagi, Pak. Kementerian Sosial punya satu direktorat khusus ini ya untuk menangani kebutuhan khusus terutama di masyarakat. Apa yang kemudian menjadi tantangan lagi dengan banyaknya kasus seperti ini? Tantangan Kementerian Sosial tentu mengkoordinasikan dengan kementerian terkait lainnya. Salah satu contoh misalnya kami sudah melakukan upaya koordinasi dengan pihak Kemristek Dikti dan sepakat bahwa dalam waktu dekat akan ada surat edaran ke seluruh lembaga pendidikan tinggi. Poinnya adalah bahwa mandat di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas itu bahwa di setiap lembaga pendidikan tinggi itu wajib memfasilitasi tersedianya unit layanan disabilitas. Di unit layanan disabilitas itu beberapa fungsinya adalah satu untuk meningkatkan pengetahuan kepada tenaga pengajar, tenaga pendidik dan lain-lain. Tapi yang terpenting adalah mensosialisasikan bagaimana caranya berinteraksi dengan penyandang disabilitas atau orang-orang dengan kebutuhan khusus. Kalau ada kemudian laporan masyarakat mengetahui adanya kejadian-kejadian seperti ini atau juga orang tua yang ingin melaporkan kasus pada anak mereka, bisa dilaporkan kemana Pak? Selain ke institusi pendidikan di tempat mereka ada? Ya, kalau Kementerian Sosial sudah punya telepon pelayanan sosial anak itu di 1.500.771 itu ketika korban dan pelakunya itu anak gitu. Tapi telepon itu pun kalau seandainya ada kaitannya dengan persoalan kekerasan dan segala macam itu bisa ke situ, nanti kami akan rujuk ke unit-unit yang menangani bidang itu. Baik, dari Mbak Lizzie ada pesan terakhir yang paling penting untuk diketahui oleh masyarakat. Tidak hanya orang tua tentunya ya yang kemudian bisa mendidik di rumah tapi juga kepada remaja milenial ini. Ya, kalau menurut saya terima kasih dengan media teknologi hal-hal seperti ini akhirnya juga bisa mencuat. Untuk para orang tua ya tidak perlu paranoid, memang benar ada banyak pelaku bullying, tapi kalau kita mengajarkan mendidik anak kita tidak terlalu overprotective, ajar anak-anak untuk bisa stand up against bullying. Saya yakin juga anak-anak kita bisa aman gitu dari bully, karena memang para pembuli juga tidak mengambil secara acak kok gitu, dia selalu memilih yang paling lemah, bermental lemah, fisiknya juga kurang dan sebagainya, apalagi mereka-mereka yang tidak percaya diri. Nah, kalau kita bisa didik anak-anak kita untuk bisa stand up against bullying, melaporkan itu, saya yakin hal-hal seperti ini bisa kita minimalisir. Baik, terima kasih Mbak Elizabeth dan juga Pak Nahar sudah bergabung di Sapa Indonesia pagi hari ini. Semoga pesan kita menjadi suara yang kencang kepada masyarakat dan melawan segala tindak perundungannya.